Ya, selamat siang Pak Awi. Selamat siang Pak Wisnu. Ya, gimana? Apakah hari ini Pak Awi jadi melakukan coaching? Insya Allah jadi Pak. Pak Awi nanti sebelum melakukan coaching kan saya harus tahu persiapan dari Pak Awi ya. Untuk pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Awi, bagaimana persiapan Pak Awi terhadap apa yang nanti akan Pak Awi kembangkan saat coaching? Persiapan saya yang pertama, semoga dalam proses coaching nanti kami bisa melakukan coaching dengan baik, yaitu melakukan sesuai indikator yang ingin dikembangkan dalam coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian kehadiran penuh, kemudian melakukan proses tanya jawab yang berbobot. Kemudian dari beberapa tadi, sekiranya kompetensi apa yang nanti akan Pak Awi kembangkan saat melakukan coaching? Kompetensi apa? ada dua Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan betul ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana nanti Pak Awi ya ketika mengamati apa yang sekiranya perlu diperlukan. Oh, ini yang mau saya amati seperti ini. Akhirnya apa yang perlu diamati dari nanti pelaksanaan coaching yang perlu diamati? Yang perlu diamati yang pertama ide-ide yang ada pada coaching, sehingga saya bisa mengolah ide-ide yang ada pada coaching itu menjadi sebuah pemecahan masalah bagi si coaching. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah nanti Pak Awi melakukan coaching ya, harapan dari Pak Awi itu apa terhadap coachingnya? Harapannya apa setelah melakukan coaching? Harapan saya dari coaching ini, ketika saya melakukan coaching, yang pertama yaitu coaching merasa lega karena ada teman bercerita. Kemudian yang kedua, bisa membantu coaching dalam pemecahan masalah dan memunculkan ide-ide kreatif coaching, sehingga solusi dari permasalahan itu bisa muncul dari proses coaching nanti Pak. Jadi setelah saya bukan beberapa lagi pada Pak Awi dan itu, sebenarnya kesiapan Pak Awi untuk merasakan coaching itu saya nilai sudah siap ya. Tinggal nanti Pak Awi gimana bisa menerapkan apa yang menjadi perencanaan Pak Awi tadi. Ya, Pak. Mungkin itu aja dulu untuk mengawali kegiatan coaching. Nanti tinggal saya melihat gimana Pak Awi melakukan coaching. Ya, Pak Awi. Siap Pak. Oke. Pak Awi, makasih Pak Awi ya. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Senang berjumpa kembali Pak dengan Pak Haji. Ya Pak, saya juga terima kasih nih Bapak mau bersedia minta saya temui Bapak. Iya. Ya. Baik Pak, jadi apa nih kira-kira kendala Pak Haji atau apa yang mau disampaikan Pak Haji ke saya? Ya Pak, makanya nih saya minta tolong sama Bapak nih. Ada beberapa hal yang bikin saya jadi tidak fokus Pak ya dalam melakukan pelajaran di kelas. Di sini saya mungkin mau minta referensi atau dari Bapak supaya permasalahan saya itu bisa saya temukan solusinya Pak. Baik Pak, mungkin nanti kita bisa saling bertukar informasi nih Pak untuk membantu Bapak menemukan solusi dari problem yang Bapak alami. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya itu ya tadi Pak, saya merasa ada yang kurang atau mengganjal Pak, sehingga mengganggu konsentrasi saya Pak. Nah, jadi di sini terkait pembelajaran masih ada kendala yang saya hadapi. Jadi masalahnya itu aja Pak, jadi itu yang menjadi faktor saya kurang berkonsentrasi. Baik Pak, berarti tadi ada faktor yang mempengaruhi Bapak ya, Iya. jadi kendala Bapak dalam pembelajaran. Nah, saya menghargai ini Pak, kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk cari solusi nih, apa yang baik, kira-kira tujuan apa yang Bapak inginkan dari diskusi kita hari ini Pak. Baik Pak, jadi Pak, ini saya ingin permasalahan saya ini
bisa teratasi Pak terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas, terutama tentang konsentrasi dan antusias anak-anak saya dalam mengikuti pelajaran supaya lebih optimal Pak. Karena ada beberapa yang masih kurang perhatiannya atau kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Oke, berarti tadi ada yang kurang antusias ya pada pembelajaran. Nah, untuk itu bagaimana nih Pak definisi Bapak untuk melakukan tujuan tadi sehingga apa yang Bapak inginkan? Jadi saya inginkan Pak pembelajaran itu bisa diserap atau diterima oleh seluruh anak-anak saya Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa mengoptimalkan atau menerima pembelajaran dari saya secara keseluruhan Pak. Jadi tidak dari yang beberapa orang tadi, yang beberapa orang itu bisa juga ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya. Ya. Dari optimalisasi yang Bapak ingin lakukan, ukuran keberhasilan apa nih yang bisa diambil gitu? Terkait sama anak-anak yang kurang antusias tadi Pak ya. Jadi saya tuh ingin secara keseluruhan anak-anak tuh merasa senang, merasa menarik terhadap pembelajaran, sehingga itu saya yakin akan berimbas dengan hasil belajar yang baik pula. Nah itulah yang menjadi tujuan saya, namun saya masih belum ketemu Pak bagaimana menyelesaikan untuk anak-anak yang kurang antusias ini. Baik Pak, saya paham. Untuk itu apa nih yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menarik minat anak dalam pembelajaran tadi? Saya lihat ini anak-anak ini seperti dia tidak berada di kelas Pak. Maksud saya itu pemikirannya, konsentrasinya. Jadi kalau kita sampaikan sesuatu, dia seperti mengalihkan perhatiannya ke yang lain, sehingga otomatis itu tidak dapat diterima, pembelajaran itu tidak dapat diterima dengan baik oleh anak. Jadi bagaimana caranya supaya mereka kembali konsentrasi ke pembelajaran, artinya dia merasa tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. Itu yang saya ingin. Berarti kurangnya konsentrasi anak tadi ya terhadap pembelajarannya. Iya, dia merasa tidak menarik gitu Pak. Nah untuk itu bagaimana nih perasaan yang tadi Bapak rasakan itu muncul? Iya Pak, jadi saya dengan demikian Pak, jadi saya menjadi beban atau tugas bagaimana caranya saya bisa mengatasi itu anak-anak yang kurang antusias menjadi lebih antusias lagi Pak. Jadi saya pengen perasaan itu bisa hilang ketika saya memberikan solusi untuk anak-anak yang kurang mengikuti pembelajaran tadi Pak. Oke baik Pak. Nah kira-kira nih Pak, Ya. Bagaimana Bapak menghadapi situasi yang Bapak alami tadi? Untuk saat ini Pak ya, saya setelah melakukan seperti inilah Pak, seperti mencari referensi, kemudian saya berbicara dengan mereka sejauh terkait masalah ini. Menurut saya menemukan pembelajaran saya itu kurang menarik. Jadi saya contoh yang ikut itu sebagian bisa mengikuti, yang tidak mengikuti ini karena dia tidak merasa tertarik atau kurang nyaman Pak. Jadi poinnya saya rasa saya perlu melakukan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bervariatif gitu Pak. Baik Pak, berarti solusinya udah bisa kita pahami bersama ya, bagaimana agar anak tadi antusias sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang menarik lagi dan agar supaya anak tadi lebih konsentrasi, lebih senang terhadap pembelajaran yang Bapak hadapi. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Iya Pak. Ya sebenarnya saya pun masih ragu Pak, makanya saya
ada yang lebih yang perlu saya tingkatkan Pak. Jadi sejauh ini saya sudah melakukan yang saya sebutkan tadi, tapi saya masih merasa ragu apakah itu akan berhasil. Saya takutnya malah lebih buruk nanti Pak, itu Pak. Seperti itu. Baik Pak, dari yang telah Bapak lakukan nih Ya. dalam upaya meningkatkan minat belajar murid, tadi jika diberi nilai rentang 1 sampai 10, kira-kira Bapak ketika melakukan itu berada di angka berapa Pak? Setelah saya memperbaiki Pak ya, jadi setelah saya melakukan perbaikan melalui referensi dari teman sejawat, itu saya coba melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Terutama saya bagaimana cara memancing minat dari anak itu supaya suka terhadap pembelajaran tersebut dan antusias. Namun saya rasa belum optimal. Jika Bapak tanya tadi skor berapa, mungkin masih 6 Pak. Masih 6. Iya. Baik Pak, sekarang mari kita diskusi lebih dalam lagi agar rencana yang ingin kita lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, apa nih rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Supaya skor yang 6 tadi, skor berapa yang ingin Bapak capai? Menurut saya Pak ya, dari pembelajaran yang saya coba perbaiki tadi, yang coba menarik minat anak, kemudian lebih bervariasi, mungkin saya perlu tambahkan Pak. Jadi saya perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Jadi mungkin anak yang itu yang tidak minat, mungkin kita bisa gali atau kita bisa pisahkan sesuai dengan minat dan bakatnya Pak. Jadi sehingga yang awalnya tidak suka, dia jadi suka. Nah ketika suka, itu saya rasa pembelajarannya akan membaik Pak. Berarti ada pemetaan kebutuhan belajar murid ya Pak. Iya. Dicoba untuk menggali bagaimana minat murid untuk dalam hal agar supaya antusiasnya tumbuh gitu ya Pak. Iya Pak. Tapi ini masih rencana Bapak. Ya, Jadi iya. saya masih makanya saya perlu berkonsultasi dengan Bapak. Ya nggak apa-apa. Pembelajaran berdiferensiasi itu bagus Pak menurut saya, karena dari situ kita paham betul bahwa bagaimana nih kebutuhan anak, apakah sama atau berbeda gitu ya Pak. Nah baik, mungkin ada prioritas yang Bapak miliki dalam rencana ini Pak? Ya Pak, jadi begini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu kan perlu kita perhatikan juga Pak ya, karena diferensiasi itu ada yang namanya diferensiasi konten, kemudian proses dan produk Pak. Nah mungkin ini menjadi concern saya, terutama di minat dan bakat anak tadi. Jadi seperti mengetahui minat dan bakat mereka, saya perlu melakukan yang namanya asesmen Pak. Jadi untuk mengetahui minat dan bakat anak, jadi kita bisa menyesuaikan baik itu konten, proses maupun produk yang akan kita implementasikan ke pembelajaran kita. Pak, berarti dengan melakukan asesmen awal tadi ya Pak ya, untuk pemetaan kebutuhan belajar. Nah, menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik Pak. Jadi rencana Bapak tadi udah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak mengatasi tantangan yang Bapak hadapi dengan lebih efektif tentunya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi tadi? Saya rasa sesegera mungkin Pak. Nah, karena kalau saya biarkan nanti anak-anak makin tertinggal dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya yang kurang antusias tadi, yang sudah mengikuti itu akan lebih meningkatkan dengan cara yang akan kita lakukan tadi Pak. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Pak agar tujuan yang tadi menjadi permasalahan bisa mendapatkan solusi yang baru gitu. Baik Pak. Untuk pelaksanaannya kan sesegera mungkin Pak ya. Namun kalau ditanyakan berapa lama mencapai tujuan, saya rasa ini kan butuh proses Pak ya. Nah, tapi saya sudah
mengira atau memetakan itu perkiraan saya 3-4 bulan selesai Pak. 3-4 bulan. Nah, jadi setelah sampai proses itu 3-4 bulan itu anak-anak sudah mencapai hasil belajar yang optimal. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah menetapkan nih target dan tujuan yang Bapak ingin bisa menjadi motivasi Bapak ke depannya. Nah, lalu bagaimana nih Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak? Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang ingin Bapak jalankan tadi? Ya, setelah saya ini Pak lakukan tadi, saya harus tetap melakukan secara konsisten. Kemudian saya terus melakukan evaluasi dan refleksi Pak ya. Untuk itu saya perlu mungkin bantuan kawan-kawan untuk melakukan observasi. Jadi apa yang saya lakukan nanti akan saya evaluasi kembali, terutama feedback Pak, feedback atau umpan balik baik itu dari anak-anak, kemudian rekan sejawat kita yang melakukan observasi tadi, sehingga saya mendapat bahan untuk melakukan refleksi dan memperbaiki pembelajaran rencana yang akan saya lakukan. Baik Pak, mungkin menurut saya itu solusi yang bagus karena dari proses dan tanggung jawab Bapak tadi bisa menetapkan target dan tujuannya sehingga Bapak bisa mengambil hal yang baik tentunya untuk kedepannya gitu Pak. Mungkin ini pertanyaan berikutnya. Jadi siapa nih Pak kira-kira yang bisa membantu selain rekan sejawat? Mungkin ada siapa lagi yang bisa membantu dalam melakukan ini Pak? Baik Pak. Jadi dalam prosesnya nanti saya akan tetap meminta pendapat baik itu rekan sejawat, mentor, kemudian kepala sekolah Pak. Jadi saya akan minta mereka mengobservasi saya dan memberikan masukan. Dari situ saya akan evaluasi dan terus memperbaiki sampai tujuan saya tercapai. Baik Pak. Ya, semoga komitmen Bapak bisa terus ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan tujuan dan target tadi ya Pak ya. Nah, berarti setelah ini ketika kita berdiskusi bagaimana nih Pak selanjutnya untuk kedepannya, mungkin tindak lanjut apa yang bisa Bapak lakukan? Ya. Saya pun tanpa sadar tadi Bapak udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggiring saya. Rupanya istilahnya saya itu sesuai yang pertanyaan Bapak ya. Bapak mengarahkan bagi rencana apa yang mau Bapak buat, dan ini rupanya menjadi solusi Pak. Saya rasa bukan hanya saya, mungkin rekan-rekan guru yang lain juga menghadapi permasalahan yang sama, bisa diterapkan hal yang seperti ini. Baik Pak, terima kasih. Ini diskusi kita di ujung akhir nih Pak ya. Ya. Jadi saya ingin menanyakan sebuah hal yang luar biasa itu yang akan Bapak lakukan tadi. Semoga saya doakan berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang ingin Bapak lakukan tadi. Nah, saya juga tak sabar nih ingin mengetahui perkembangan dari apa yang telah Bapak lakukan tadi. Baik, mungkin bisa minggu depan kita bertemu untuk mengobrol apa yang sudah Bapak lakukan ke depannya. Baik Pak, Ya Pak ya. Insya Allah Pak. Jadi saya setelah ini saya jadi semangat nih dan ingin tahu juga istilahnya progresnya bagaimana, dan tak sabar ingin sharing lagi ke Bapak. Ya, ya. Pak, ini setelah saya melakukan ini hasilnya begini. Ya. Mohon nanti bantuannya lagi Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, makasih Pak. Saya terima kasih. Iya. Sehat selalu Pak. Ya. Ya. Oke Pak Awi, tadi gimana setelah melakukan coaching perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya ketika melakukan coaching lega gitu. Kemudian setelah itu saya bisa membantu coach dalam melakukan pemecahan masalah bagi coach sendiri. Kemudian menggali ide-ide dan potensi coach sehingga muncul solusi dari coach sendiri. Oke ya Pak Awi. Bagaimana menurut Pak Awi penilaian setelah melakukan coaching Pak Awi, penilaian sendiri itu?
penilaian saya, alhamdulillah saya bisa yang pertama tadi mendengar aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot juga, alhamdulillah saya bisa melakukannya. Jadi itu menurut Pak Ali tadi, Pak Ali bisa memberikan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, untuk bisa aktif mengikuti waktu coaching ya. Itu menurut Pak Ali, kenapa Pak Ali bisa menilai seperti itu? Kenapa? Karena Pak Ali fokus terhadap apa yang coaching atau gimana? Yang mendengar aktif, pertama saya fokus pada permasalahan coaching. Setelah saya melakukan mendengarkan aktif tadi, muncullah pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot sehingga menggali lagi potensi atau ide-ide yang ada pada coaching. Terus kita sudah lihat Pak Ali udah bagus ketika menerapkan alur ceritanya ya, tadi Pak Ali menyampaikan tujuannya itu, wah itu udah bagus. Ini saya mau tanya lagi Pak, berdasarkan pengamatan saya boleh menanyakan hasil dari pengamatan saya sebelumnya? Boleh. Ya. Saya mengamati tadi Pak Ali ini waktu melakukan coaching terhadap coaching tadi, ya saya nilai juga bagus. Itu karena beberapa alur tirta tadi yang Pak Ali sampaikan tadi, saya lihat itu sudah sesuai dengan standarnya, ya. Itu menurut saya sudah agak bagus, bisa nanti Pak Ali kembangkan lagi ketika Pak Ali melakukan coaching lagi terhadap kawan-kawan yang lain. Itu ya Pak Ali. Menurut Pak Ali gimana menurut itu ya penilaian saya terhadap Pak Ali itu? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sebelumnya, karena saya bisa melakukan coaching dengan sesuai prinsip Tirta tadi. Kemudian setelah dari prinsip Tirta tadi, saya berhasil melakukan coaching dan tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Iya, teknik rasa. Ini sebelum saya akhiri ya, saya mau tanya lagi tentang apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Ali untuk meningkatkan performa ketika nanti Pak Ali melakukan coaching lagi. Apa? Kiranya kapan, gimana, atau siapa yang bisa membantu nanti Pak Ali melakukan itu? Nah, yang pertama mungkin Pak, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu pertama riset, kehadiran penuh, karena menurut saya kehadiran penuh itu merupakan kunci dari sebuah coaching berupa kemitraan. Jadi ketika ada kita hadir secara penuh, mungkin rasa dari kemitraan tadi lebih dekat lagi gitu Pak, sehingga coaching bisa menceritakan permasalahan yang mendalam gitu. Kemudian yang bisa membantu saya dalam melakukan coaching ya Pak? Ya, siapa kiranya yang bisa membantu kepada Pak Ali untuk melakukan coaching? Mungkin yang bisa membantu dalam melakukan coaching nanti bisa coaching sendiri, karena setiap coaching kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, dari permasalahan berbeda-beda itu memotivasi saya untuk meningkatkan lagi lebih teknik dalam coaching tadi. Jadi dari situ kan udah kita tahu persiapan apa yang nanti Pak Ali akan lakukan lagi ya. Oke. Selanjutnya di Pak Ali ini terakhir ini untuk penutup. Saya mau minta Pak Ali apa pendapat Pak Ali dari setelah melakukan kegiatan ini, setelah proses kegiatan coaching tadi, untuk Pak Ali apa kesimpulannya itu? Kesimpulannya menurut saya proses coaching ini sangat berguna ya Pak untuk menunjang kompetensi bagi diri coaching, karena untuk teman sejawat atau guru-guru yang lain mungkin proses coaching ini jarang digunakan, sehingga dari proses coaching ini kita bisa menggali lagi dan memotivasi diri untuk bisa memberikan kompetensi yang terbaik untuk coachnya atau coachingnya sendiri gitu Pak. Oke, itu kan catatan terakhir Pak Ali ya. Kegiatan seperti terhadap kegiatan Pak Ali tadi coaching dengan rekan sejawat tadi itu yang Bapak lakukan tadi itu sudah terlaksana dengan baik. Semoga nanti bisa Pak Ali pertahankan, dan yang belum sesuai nanti menurut Pak Ali bisa Pak Ali kembangkan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ali. Mungkin
nanti ketika ada kegiatan coaching lagi yang perlu kita lakukan secara bantu untuk supervisi atau supervisor, nanti bisa Pak Wi bisa ya. Itu aja Siap, Pak Wi ya. ya. Oke, terima kasih Pak Wi. Sama-sama Pak.